Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Jumpa kembali kita di pertemuan ke-7 pelajaran IPA kelas 8. Masih bersama Ibu Nurleni SSI MPD. Masih melanjutkan materi sebelumnya, yaitu kompetensi dasar 3.2, menganalisis gerak lurus, pengaruh gaya terhadap gerak berdasarkan hukum Newton, dan penerapannya pada gerak benda dan gerak makhluk hidup. C. Sistem gerak pada hewan. Ayo kita pelajarin, yaitu gerak hewan di dalam air, gerak hewan di udara, dan gerak hewan di darat. Adapun istilah-istilah penting yang akan kita pelajarin seperti streamline dan airfoil. Mengapa penting kita mempelajari materi ini? Mempelajari materi ini akan membantu kamu memahami bagaimana hewan di sekitar dapat bergerak sehingga menginspirasi kamu mengembangkan teknologi yang terinspirasi dari struktur dan fungsi pada sistem gerak hewan. Salah satu sifat makhluk hidup adalah bergerak. Hewan bergerak dengan berbagai macam cara. Misalnya, ada hewan yang berjalan, berlari, terbang, berenang, merayap, dan lain sebagainya. Coba kamu perhatikan gerak hewan darat dan gerak hewan yang hidup di air. Berbeda bukan? Hewan darat bergerak menggunakan otot dan rangkanya, terutama kaki. Ikan bergerak menggunakan sirip, dan burung terbang dengan menggunakan sayap. Tahukah kamu bahwa kecepatan gerak hewan berbeda-beda? Mengapa demikian? Mari kita bahas. Hewan bergerak ke berbagai tujuan, antara lain untuk melindungi diri dari predator atau untuk mencari mangsa. Contohnya, ikan berenang menghindari serangan anjing laut. Burung elang terbang untuk menangkap ikan di danau. 1. Gerak hewan dalam air. Gerak hewan di dalam air sangat dipengaruhi oleh sifat air sebagai habitatnya. Sifat air memiliki kerapatan yang lebih besar dibandingkan udara, sehingga gerak hewan di air lebih sulit bergerak di air daripada di udara. Sifat air yang berikutnya yaitu air memiliki gaya angkat yang lebih besar dibandingkan udara, sehingga gerak hewan air, tubuh hewan yang hidup di air memiliki massa jenis yang lebih kecil daripada lingkungannya. Kedua hal di atas mengakibatkan hewan yang hidup di air dapat melayang-layang di dalam air dengan mengeluarkan sedikit energi karena adanya gaya angkat oleh air. Salah satu bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan air adalah torpedo atau streamline, sehingga memungkinkan tubuh meliuk dari sisi ke sisi dan mengurangi hambatan ketika bergerak di dalam air. Tubuh ikan dilengkapi otot dan tulang belakang yang fleksibel untuk mendorong ekor dan sirip ikan di dalam air. Sebagian besar ikan menggunakan gerak lateral pada tubuh dan sirip ekornya untuk menghasilkan gaya dorong ke depan. Ada juga yang bergerak menggunakan sirip pasangan dan sirip tengahnya. Ikan jenis ini cocok untuk hidup di terumbu karang. Jadi ini adalah contoh gambar ikan beserta bagian-bagian sirip yang dimilikinya. Ada yang namanya sirip dorsal, sirip adiposa, sirip kaudal, sirip anal, sirip pelvik, dan sirip pektoral. 2. Gerak hewan di udara. Pernahkah kamu melihat burung terbang bebas di udara? Bagaimana burung tersebut dapat terbang dengan stabil di udara? Apa yang mempengaruhi gerakan burung tersebut?
Tahukah kamu bagaimana cara burung dapat terbang dan melawan gravitasi bumi? Untuk mengimbangi gaya gravitasi, tubuh hewan yang terbang di udara harus memiliki gaya angkat yang besar, karena tidak mungkin tubuh hewan memiliki massa jenis yang mendekati massa jenis udara. Salah satu upaya untuk memperbesar gaya angkat adalah dengan menggunakan sayap. Prinsip yang sama diterapkan pada pesawat terbang. Ini adalah contoh gambar ekor burung yang sedang terbang. Jadi, sayap burung tersusun atas kerangka yang kuat dan ringan, serta otot yang kuat. Bentuk melengkung atau disebut airfoil, sehingga menghasilkan gaya angkat dan gaya dorong yang efektif untuk pergerakan burung. Saat sayap dikepakkan, sayap memberikan gaya aksi terhadap udara di bawah sayap sehingga burung dapat terangkat. Ya, ingat kembali materimu yang sebelumnya, yaitu tentang hukum ketiga Newton, yang mana pada saat sayap mendorong ke bawah terhadap udara, ini disebut dengan F aksi atau gaya aksi, sedangkan gaya reaksinya yaitu ketika gaya angkat burung ke atas. 3. Gerak hewan di darat. Hewan yang hidup di darat memiliki otot dan tulang yang kuat. Hal tersebut untuk mengatasi inersia atau kecenderungan tubuh untuk diam dan menyimpan energi pegas atau elastisitas untuk melakukan berbagai aktivitas. Ya, ini ada gambar gajah dan ada gambar kerbau. Jadi, gajah dan kerbau memiliki massa tubuh yang sangat besar. Akibatnya, untuk bergerak harus melawan inersia yang nilainya juga besar. Namun, perbedaan struktur tulang serta kekuatan otot gajah dan kerbau membuat gajah mampu melakukan gerakan yang lebih lincah daripada kerbau. Kemudian ini ada contoh hewan harimau, kijang, dan kuda. Harimau, kijang, dan kuda memiliki struktur tulang rangka dan otot yang sangat kuat. Harimau dan kijang memiliki bentuk kaki yang lebih ramping, sehingga harimau dan kijang mampu menyimpan elastisitas yang tinggi yang mengakibatkan pada saat berlari, harimau dan kijang lebih banyak melompat ke udara dan meluncur di udara. Gaya gesek udara yang jauh lebih kecil daripada gaya gesek permukaan tanah membuat kijang dapat berlari dengan kecepatan yang lebih tinggi daripada kuda. D. Sistem gerak pada tumbuhan. Ya, selanjutnya kita masuk yaitu sistem gerak pada tumbuhan. Ayo kita pelajari tentang, nanti akan kita mempelajari gerak endonom, gerak higroskopis, dan gerak eksionom. Istilah-istilah pentingnya seperti endonom, higroskopis, eksionom, tropisme, taksis, dan nasti. Mengapa penting kita mempelajari materi ini? Dengan mempelajari materi ini akan membantu kamu memahami gerak tumbuhan di sekitarmu, sehingga mendorong kamu mengembangkan teknologi yang terinspirasi dari struktur dan fungsi sistem gerak tumbuhan. Menurutmu, apakah tumbuhan juga bergerak? Bagaimana gerakan pada tumbuhan? Bagian apa saja dari tumbuhan yang dapat bergerak? Ayo kita pelajari sistem gerak pada tumbuhan dengan penuh semangat. Ketika daun putri malu disentuh, maka daun putri malu akan menutup. Hal ini merupakan respon terhadap adanya rangsangan. Meskipun pada pergerakan daun putri malu tidak ada perpindahan tempat, namun tumbuhan putri malu tersebut masih dianggap bergerak. 1. Gerak endonom. Pada sel daun Hydrilla verticillata terdapat kloroplas, di mana kloroplas tersebut
bergerak berkeliling atau rotasi yang disebut gerak siklosis. Gerakan ini akibat dari pergerakan atau aliran sitoplasma dalam sel. Gerak ini terjadi secara spontan dan berasal dari dalam sel tumbuhan tersebut. Gerak yang terjadi akibat rangsangan yang berasal dari dalam sel tubuh tumbuhan disebut dengan gerak endonom. Ya, ini jadi adalah contoh gambar tumbuhan Hydrilla verticillata. Sedangkan ini bagian dalamnya setelah di zoom beratus-ratus kali dan akan terlihat gerak siklosis pada bagian selnya. Yang kedua, gerak higroskopis. Gerak yang terjadi karena adanya perubahan kadar air di dalam sel secara tidak merata. Contohnya, membukanya buah polong-polongan dan membukanya dinding sporangium pada tumbuhan paku. Ya, ini adalah gambar-gambarnya. Ini adalah contoh buah polong yang membuka. Kemudian, ini adalah contoh kacang kedelai. Kemudian ini buah cangkring dan ini buah biduri. Yang ketiga, gerak esionom. Gerak esionom adalah gerak tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsangan dari luar tubuh tumbuhan atau lingkungan sekitar. Berdasarkan arah respon gerak yang dilakukan tumbuhan, gerak esionom dapat dibedakan menjadi gerak tropisme, gerak taksis, dan gerak nasti. Baiklah, akan kita bahas satu per satu. Yang pertama, gerak tropisme. Gerak tropisme yaitu gerak tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan dari luar atau disebut dengan gerak tropisme. Arah gerak tumbuhan mendekati arah datangnya rangsangan disebut gerak tropisme positif. Tetapi jika arah gerak tumbuhan menjauhi rangsangan disebut gerak tropisme negatif. Ini contohnya adalah gambar tumbuhan kecambah yang berasal dari kacang hijau, dimana kalau kita perhatikan arahnya melengkung ke arah matahari yang berasal dari jendela. B. Gerak taksis. Gerak taksis adalah gerak pindah tempat seluruh bagian tumbuhan yang arahnya dipengaruhi oleh sumber rangsangan. Contohnya pada Euglena viridis. Dalam hidupnya, Euglena viridis akan bergerak mendekati sumber cahaya. Namun, jika intensitas cahaya terlalu tinggi, Euglena viridis akan berusaha menghindar. Kemampuan berpindahnya ini disebabkan karena organisme ini memiliki alat gerak berupa flagela dan reseptor cahaya. Pergerakan Euglena viridis ini disebut gerak fototaksis. C. Gerak nasti. Gerak nasti adalah gerak tumbuhan yang tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Berdasarkan jenis rangsangannya, gerak nasti dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu seismonasti, niktinasti, fotonasti, dan termonasti. 1. Gerak seismonasti. Seismonasti adalah gerak nasti tumbuhan yang dipengaruhi oleh getaran atau sentuhan. Contohnya gerak pada daun putri malu akibat diberi getaran atau sentuhan. Yang kedua, gerak niktinasti. Gerak niktinasti adalah gerak tumbuhan akibat adanya rangsangan berupa kondisi siang hari dan malam hari. Contohnya daun tumbuhan bunga merak atau Caesalpinia pulcherrima. 3. Gerak fotonasti. Fotonasti adalah gerak nasti pada tumbuhan yang disebabkan adanya rangsangan berupa cahaya. Contohnya bunga pukul 4 atau Mirabilis jalapa.
Bunga ini mekar disebabkan oleh adanya rangsangan cahaya sore hari. Yang keempat, gerak termonasti. Gerak termonasti adalah gerak nasti tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan yang berupa suhu. Contohnya yaitu gerak mekarnya bunga tulip pada saat musim semi. Ya, ini adalah contoh atau gambar daripada gerak yang pertama, gerak niktinasti, yaitu gerak pada daun bunga merak. Dan ini adalah gambar bunga pukul 4 yang dia mekar ketika pada saat sore hari. Oke, Bu rasa cukup sekian materi kita untuk hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami. Seperti biasa, kita akhiri dengan tugas yang ada merupakan tugas ke-10. Ya, yang pertama yaitu jelaskan perbedaan prinsip gerak yang dilakukan oleh burung, ikan, dan kuda berdasarkan bentuk tubuhnya. Yang kedua, amati tumbuhan yang ada di sekitar kamu. Temukan 5 tumbuhan yang berbeda, kemudian identifikasi jenis gerakan yang dilakukan tumbuhan tersebut. Kemudian hasil identifikasi kalian tersebut masukkan ke dalam tabel berikut. Jadi tuliskan nomornya, nama tumbuhannya apa, dan tuliskan jenis gerakan yang dilakukannya. Oke, sekali lagi cukup sekian materi kita hari ini. Mudah-mudahan dapat dipahami. Ibu ucapkan terima kasih. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.